Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, izinkan saya memperkenalkan diri. Mengenalkan nama saya Heri Purnomo, instansi SMA Negeri 1 Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk uji kinerja. Adapun materi yang akan saya praktekkan pada hari ini adalah materi kelas 12 sejarah peminatan untuk materi sejarah organisasi regional. Seperti apa nanti praktek pembelajarannya? Mari kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kelas 12 IPS 1? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, di pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Siap doa. Doa mulai. Selesai. Amin. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan. Amin. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, bisa berdiri sebentar. Nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu bisa memimpin jadi dirijen, silakan. Salah satu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kembali. Oke, semoga dengan tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan kita semakin bertambah rasa nasionalis kita ya terhadap bangsa Indonesia. Oke, untuk menyemangati pagi hari ini masih ingat yel-yel visi ya, visi SMA kita? Masih lah ya. Oke, kita coba. SMA Negeri 1 Pandangan. Cerdas, aktif, mandiri, berwawasan global, berbudaya lingkungan. Ya, luar biasa ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. IPS 1. Adelia, ya. Aji, Ahmad Abidin, Ahmad Hisham, Anggi, ya. Anita, Bintang Putra, Koirunisa, Cindy, Dimas, Dwi Salma, Elis, Farah, Fitri Nabila, mana? Wadir. Kemudian Ilona, Indah, Justin, Jovan, Indah sana. Laili, Nistia, Adam, Mitasari, Diva, Habib, Farhan, Nadia, Nani, Aksa, Naila, Octavia, Putri, Rizky, Satrio, Satria Bima, Siska, Yuliana. Oke, tepuk tangan untuk kehadiran kita hari ini ya, luar biasa. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Amin, amin, amin. Baik, anak-anakku semua yang Bapak banggakan ya, kelas 12 IPS 1. Hari ini ya kita akan belajar ya terkait dengan sejarah peminatan semester 1. Nah, nanti seperti apa kita lihat nanti. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat materi pembelajaran minggu yang lalu terkait apa ini? Perang dingin ASEAN. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rangkaian perang dingin tapi terkait dengan ASEAN ya. Ada yang masih ingat anggota ASEAN itu negara mana saja? Coba angkat tangan salah satu, sebutkan namanya, kemudian jawabannya apa? 5 saja anggota ASEAN. 5? Ya. Indonesia, betul. Terus? Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam. Oke, tepuk tangan ya untuk Dimas. Oke, jadi selain 5 tadi sebenarnya ada beberapa ya, termasuk nanti ada Thailand ya, kemudian Filipina, Laos, Kamboja,
Timor Leste masuk nggak di ASEAN? Baru ya? Kenapa baru masuk? Ya, jadi termasuk negara yang baru merdeka. Oke, masih ingat ternyata. Terus, nah hari ini ya, nanti kita akan belajar tentang ini, organisasi regional. Nanti ada NATO, SEATO, Fakta Warsawa, ya, CENTO, ANSUS, SARC, MEE, dan AFTA. Nah, coba perhatikan ya. Di sini ada yang paling kiri itu apa? Logonya NATO. Yang tengah? Yang kanan? ANSUS. Ya. Terus itu CENTO, SARC. Terus ada AFTA, ada MEE. Nah, tujuan pembelajaran ya. Jadi hari ini nanti kita akan belajar menggunakan model ya, model belajaran namanya problem based learning. Artinya apa itu? Enggak, problem based learning itu berarti pembelajaran berdasarkan masalah. Kemudian nanti kita akan berdiskusi dengan diskusi kelompok STAT. Apa itu STAT? Student Team Achievement Division. Jadi nanti kita akan berkelompok ya, belajar berkelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu membahas materi yang berbeda-beda. Nanti ada 8 kelompok. Kemudian dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Nanti saya beri RKPD nanti. Nah, cuma sebelum ke materi, Bapak punya video ya. Nanti kita menyimak sebentar videonya. Nah. Oke, perhatikan saja ya videonya. Jadi intinya ini berita berkaitan dengan apa? Banjir barang Cina. Made in China itu ternyata sudah menguasai Indonesia ya, produk-produknya itu. Jadi ekspornya itu banyak yang masuk ke Indonesia itu produk-produk Cina. Ini ada datanya, neracanya. Jadi ekspor kita lebih rendah daripada impor. Defisit ya. Nah ini produk-produk dari Cina ya sudah masuk ke Indonesia. Loh, made in China. Nanti kita cek ya produk-produk yang kalian pakai itu kebanyakan made in mana? Cina kan atau Jepang ya atau yang lain. Jadi defisit kita 1,9 miliar US dollar. 1 dolarnya berapa? Pada 12.000 dikali itu 1,9 miliar berapa? Jadi banyak banyak importer daripada eksporternya di Indonesia ini. Gitu ya, sekilas saya kira sudah bisa kita ambil permasalahannya. Sudah jelas ya permasalahannya ya. Oke, nanti akan kita pecahkan nanti. Nah, coba HP kalian itu made in mana kira-kira? Cina. Made in Cina ya. Ada yang selain Cina?
Ada yang punya iPhone? Samsung ya? Samsung ya? Kalau Samsung itu dari Korea ya, bukan dari Cina. Ya tapi mayoritas pasti made in China ya, rata-rata seperti itu. Ya karena tadi ya, impornya itu dari Cina banyak sekali. Nah itu salah satu dampak negatif dari apa? Organisasi tadi, regional ya, dalam hal ekonomi. Jadi banyaknya produk asing, terutama Cina. Nah, untuk mendiskusikan masalah tersebut, nanti akan Bapak bagi menjadi 8 kelompok ya. Nanti bagi 8 kelompok. Oke, kelompok yang pertama nanti membahas tentang NATO, kemudian yang kedua SEATO, Fakta Warsawa, CENTO, ANZUS, SARC, MEE, dan NAFTA. Nanti akan saya bagi LKPD-nya. Kemudian ini anggota kelompoknya bisa dilihat ya. Oke, silakan membentuk kelompok ya. Yang sebelah sana kelompok NATO, kemudian SEATO, Fakta Warsawa, CENTO, kemudian yang sana ANZUS, SARC, MEE, yang sana NAFTA ya. Silakan saya beri waktu 1 menit untuk membentuk kelompok. Silakan 1 menit membentuk kelompok. 1 menit membentuk kelompok. Oke, sudah ya. Saya cek kelompok NATO, kelompok SEATO, kemudian Fakta Warsawa, CENTO, oke, kemudian ANZUS, terus SARC, MEE, apa ya? Oke. Justin bisa Bapak dibantu untuk membagikan LKPD? 1 kelompok 1 ya. Terima kasih Justin. Oke, sudah. Oke, sudah menerima LKPD ya. Sekarang diberi dulu nama kelompok dan anggota kelompoknya. Silakan diberi nama dulu. Sesuai tadi ya, NATO, kemudian SEATO, dan lain sebagainya. Silakan diberi nama dulu, identitas. Oke, kalau sudah diberi identitas, karena kita menggunakan pemecahan masalah, jadi nanti kita membutuhkan literasi ya banyak. Maka untuk hari ini silahkan dibuka gadgetnya, ya kita gunakan untuk belajar. Bawa HP semua kan? Oke. HP nggak pernah lupa ya. Nah, terus apa yang kalian lakukan ya? Di situ kan ada 4 pertanyaan ya di LKPD tadi. Yang pertama, kamu diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan masuknya produk-produk Cina. Nah, itu kira-kira solusinya seperti apa? Paling tidak mengurangi banyaknya impor produk Cina ke Indonesia. Terus yang kedua, di situ ada perintah sesuai dengan organisasinya. Yang pertama adalah
apa di situ latar belakang ya, latar belakang organisasi ya, tujuan dan pengaruhnya bagi Indonesia itu apa. Nah, di grup WhatsApp ya itu sudah saya bagi link ya. Ini link bukan sembarang link. Linknya itu berisi konten-konten sejarah ya. Itu bisa kamu buka linknya itu. Kemudian di scroll dicari nanti untuk menjawab pertanyaan. Linknya sudah bisa dibuka kan? Sudah ya. Kemarin sudah saya share di grup WhatsApp kelas. Silakan, saya beri waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan. Silakan didiskusikan dan ketika diskusi nanti akan Bapak nilai ya, kira-kira kelompok mana yang aktif, kelompok mana yang kurang aktif dalam diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, jangan ragu-ragu. Jawabannya nggak harus panjang ya, yang penting intinya itu apa. Bisa juga menggunakan sumber yang lain ya, silakan. Iya, langsung ditulis di KPD ya. Sikat saja ya, sepertinya. Baik ya, tadi kalian sudah menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Sudah semua menuliskan di LKPD? Sudah, oke. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah bisa menyelesaikan. Nah, setelah ini kita akan melakukan presentasi kelompok ya. Nanti setiap kelompok silakan tampil ke depan untuk membacakan hasilnya. Kemudian nanti ada sesi pertanyaan ya. Nanti silakan kelompok lain yang belum paham dengan presentasi kelompok yang tampil, silakan nanti bertanya ya. Jelas? Oke, kita mulai. Silakan dari kelompok NATO, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok NATO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok NATO. Nama saya Juliana Bayu.
Pak. Saya Fatia Setianti. Saya Aji Dulu. Saya Muhammad Kibai Malaysia. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 1. 1. Diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing dengan mencari sumber belajar dari literatur saya dan ilmu terkait solusi dari permasalahan Indonesia sebagai produk dari Cina. Ya. Untuk meningkatkan daya saing di tengah akta, pemerintah diminta menyediakan infrastruktur pendukung industri. Selain itu, master plan industri unggulan harus bisa lebih implementatif. Untuk juga daya dukung sektor keuangan, pemerintah harus melarang mengekspor dan mentah. Oke, lanjut. Oke, kelompok lain bisa mengamati dan nanti bertanya ya kalau belum jelas ya. Latar belakang organisasi NATO. Latar belakang terbentuknya adalah karena kekhawatiran negara-negara blok barat akan ancaman yang mungkin saja datang dari blok timur selama perang dingin berlangsung. Terus berikutnya. Tujuan didirikannya NATO adalah untuk menjaga perdamaian Perdamaian, dan terus. keamanan bagi para negara anggotanya dalam bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi ancaman. Ya, terus. Pengaruh NATO bagi bangsa Indonesia. Pengaruhnya bagi bangsa Indonesia yaitu menjalin kerjasama dengan Italia yang dari salah satu negara anggota negara NATO dan pertahanan. Bentuk kerjasamanya meliputi kunjungan pelabuhan, pengiriman alutsista, serta pertahanan dan perlindungan militer melalui Indonesia. Italia Joint Defense Operation Project. Ya. Masih? Sudah? Oke, silakan. Saya mau bertanya. Oh ya, silakan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Silakan yang bertanya, angkat tangannya, sebutkan nama dan kelompok asal ya. Silakan. Oh ya. Namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Subhanallah Rizky dari kelompok MEE. Ya, silakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apakah Indonesia bisa join ke NATO? Apakah Indonesia bisa bergabung ya dengan NATO? Silakan dicatat dulu nomor NATO. Sudah itu saja? Ya, terima kasih. Silakan dulu. Oke, apakah Indonesia bisa bergabung ya menjadi salah satu anggota NATO? Kira-kira bisa atau tidak? Kalau mau Oke, ada beberapa jawaban ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Coba kalau dari Aji, gimana sih? Ya. Ya, tidak, karena NATO sendiri adalah Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang seharusnya diikuti oleh negara-negara Atlantik Utara. Ya, jadi ini Mas Cuman ya. Jadi politik Indonesia itu apa sih? Bebas dan aktif. Berarti kita tidak boleh bergabung dalam salah satu blok ya. Karena kita tahu NATO itu masuk blok mana? Blok Barat. Jadi Indonesia itu tidak terikat dengan NATO maupun Fakta Warsawa. Jadi kita ini bebas ya, bebas dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Seperti itu. Itu ya. Oke, silakan ditutup. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya dari kelompok NATO. Kemudian yang kedua dari kelompok SAARC ya. Silakan. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok SAARC. Solusi dari kelompok kami ialah sebagai pemuda bangsa kita harus mencintai produk lokal. Para pemilik produk lokal diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dari produknya, meningkatkan kualitas pendidikan juga bisa dijadikan salah satu cara agar terciptanya SDM yang unggul, kreatif dan berkualitas. Ya. Kemudian Latar belakang dari organisasi SAARC. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama. berdiri, nama dan asal kelompok dan pertanyaan.
dari Ya. kelompok Seato. Pertanyaannya apa? apakah organisasi SARC. CARC masih ada sampai sekarang? Ya, apakah organisasi itu masih eksis atau sudah bubar ya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Prihatin. Jadi organisasi SARC ini masih eksis sampai saat ini. Ya, jadi masih ya, Anita. Jadi masih, bahkan itu menjadi penggerak ya. Kita tahu India itu sekarang menjadi salah satu negara ekonomi kuat ya selain Cina. Gitu. Itu mungkin bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok SARC. Setelah tadi presentasi, nah sekarang kita bahas ya terkait dengan materi yang tadi kita pelajari. Jadi yang pertama tadi adalah kelompok NATO ya. NATO itu North Atlantic Treaty Organization. Anggotanya bisa dilihat ada Amerika, Belanda, ya, Belgia, Inggris, Italia, Prancis dan sebagainya. Kebanyakan negara Eropa Barat. Kemudian ada SEATO, organisasi internasional untuk pertahanan kolektif. Anggotanya ada Australia, Prancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan dan lain sebagainya. Kemudian ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa sekarang masih ada apa sudah hilang? Sudah hilang ya. Jadi praktis setelah perang dingin selesai, Pakta Warsawa bubar ya. Tinggal Rusia itu sekarang ya. Jadi negara kuat ya. Ada Uni Soviet, Bulgaria, Jerman Timur ya. Dulu ada Jerman Timur, Jerman Barat. Kemudian, nah ini sebelum mengakhiri pembelajaran ya, kita dengan evaluasi dulu. Bisa dibuka gadgetnya, buka Quizzes dengan kode 526571. Ya, 526571. Itu ada 5 pertanyaan ya. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan karena ada 5 soal. Saya yakin bisa. Silakan dikerjakan. Oke, kerjakan sendiri ya. Saya lebih suka nilainya bagus dengan kejujuran ya. Kerjakan dengan jujur. Apa? Sinyal. Ya. Disorot pas pakai ini.
mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kita sudah belajar apa, mari kita simpulkan bersama. Oke, kesimpulan. Silakan dibaca dari kelompok NATO. Poin yang pertama, Aji mungkin bisa mewakili. Di situ aja. Setiap negara dan bangsa tidak dapat hidup menyendiri dan menutup diri dari pengaruh luar. Ia membutuhkan kerjasama dengan bangsa dan negara lain untuk saling membantu dan melengkapi. Ya, jadi setiap negara itu tidak bisa hidup sendiri ya. Ada nggak negara yang tidak butuh negara lain? Tidak ada ya. Semua negara pasti butuh negara lain. Terus yang kedua, coba dibaca kelompok 1. Poin yang kedua. Kerjasama dalam bentuk organisasi regional dapat berupa kerjasama di bidang militer atau pertahanan, dan ada juga yang bersifat ekonomi. Cakupan kerjasama yang bersifat tentang suatu wilayah dikenal dengan sebutan kerjasama regional. Ya, oke, baik ya. Setelah tadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita, Bapak ingatkan ya untuk pertemuan minggu depan ya. Silakan kalian mempelajari materi organisasi global ya. Kalau hari ini kita belajar yang regional, minggu depan kita belajar yang global, benua lintas negara ya. Termasuk nanti G20 ya, yang kemarin kita laksanakan di Bali. Kemudian tadi kan kita sudah mengerjakan informasi di bisnis tadi ya. Nanti akan saya lihat ya, untuk nilainya yang di atas 75 berarti nanti ikut di pengayaan. Kemudian yang di bawah 75 berarti remedial ya. Nah, remedinya apa? Remedinya nanti mengerjakan ini ya, mengerjakan 3 soal ya. Yang pertama, jelaskan sejarah dirinya organisasi regional, kemudian alasan dibentuknya, serta analisislah dampak organisasi bagi Indonesia. Terus yang di atas 75 ya, berarti kalian nanti membaca literatur artikel tentang perkembangan organisasi regional. Terus yang kedua, mencari informasi secara online ya, tentang organisasi regional pasca berakhirnya perang dingin. Terus yang ketiga, menyimak berita terbaru ya tentang kerjasama regional di era sekarang dalam hal politik dan ekonomi. Oke, untuk menyemangati pembelajaran kita ya, mari kita yel-yel dulu ya, visi misi. Oke, SMA Negeri 1 Padang. Beriman, cerdas, kreatif, mandiri, berwawasan global, berbudaya lingkungan. Oke, Bapak akhiri ya. Terima kasih jika tadi Bapak menyampaikan ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.